Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam nih teman-teman. Kembali lagi di podcast BEM UPN VJ Kabinet sama Gata. Kolaborasi aksi nyata. Yoi, mantap. Ya, bersama gue ya, Okta Rizain dari Kabinet sama Gata. Gue dari Kementerian Sosial Politik. Dan gue Julio, sama dari Kementerian Sosial Politik, cuman gue bagian Direktorat Kajian Strategis. Oke, mantap. Nah, kita mau ngomongin apa nih, Tak? Jadi kita ngomongin apa ya yang enak-enak nih yang di tengah-tengah pandemi kayak gini. Kalau dari lu sendiri ada nggak sih Jul isu-isu yang berbau sosial politik nih, asik, berbau sosial politik di tengah pandemi ini? Nah, April kemarin nih lagi rame-ramenya nih Tak, isu soal ekonomi. Kan lu sebagai anak ekonomi nih. Nah, betul, coba betul. deh lu cari artikel beritanya Coba ya, gue cari prakerja. ya. Iya. Oke, coba gue Soal cari kartu nih. prakerja. Kartu prakerja. Wah, gue tahu nih kartu prakerja. Gue buka nih di Tempo nih. Ini yang sampai salah satu staf sus milenial mundur itu bukan sih Jul? Sampai salah satunya mundur. Salah dua Bener. malah. Salah dua. Salah dua yang mundur. Karena ada tapi yang satu kan kepentingan. Yang satu kan beda urusan. Cuman yang satu kan emang karena gitulah ya nggak? Karena maladministrasi. Maladministrasi. Wah, menarik nih Jul. Nah, coba lu baca deh. Wah, tahu sih gue nih udah kebayang nih apa yang. Nah, menurut lu gimana nih? Ternyata kayaknya sih ya Jul ya. Kalau menurut gue sendiri kartu prakerja nih bukan solusi kayak di tengah krisis sih. Bukan solusi. Kan ini janji politik, Tak? Iya, janji politik. Iya sih, benar juga. Janji tapi itu harus ditepati. Ya, tapi di tengah pandemi kayak gini kayak kurang tepat sih Jul kalau untuk ngebut program atau proyek bukan sebesar sih ya. Proyek kayak gini tuh nggak bagus lah. Nggak cocok dikebut di tengah pandemi kayak gini. Apalagi anggarannya gede banget. Lu baca deh, bisa sampai 20 triliun. Itu kalau dibayarin UKT tuh. Kita kuliah 3 tahun semuanya. Kelebihan. Parah. Oke. Nah, ngomongin soal kartu prakerja nih, gue mau ngundang langsung aja salah satu pembicara terpercaya. Lu yakin lu? Tapi bener sih, soalnya dari kartu prakerja ini jadi timbul sebuah pertanyaan nih Jul, kalau dari gue pribadi. Jadi kartu prakerja ini solusi untuk tenaga kerja atau pihak istana Jul? Nah itu dia, kita ngomongin aja langsung nih sama pembicara kita satu ini nih. Wah, siapa tuh Jul? Kalau boleh tahu. Gue kasih clue-nya nih. Dia dapat gelar Master in Finance dari Universitas Bradford. Jauh bener. Percaya apa lagi? Jauh bener itu Bradford. Dia juga lulusan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi S1-nya di Indonesia, S2-nya di luar tuh di Bradford. Iya, di Bradford. S2 ini dia mendapat beasiswa. Nah, langsung aja kita undang nih, Tak. Mas Bima Yudhistira Adinegara selaku ekonom Indef atau Institute for Development of Economic and Finance. Betul ya, Mas? Ya, betul. Ya, kalau Indef atau Institute for Development of Economic and Finance ini bergerak di bidang apa sih, Mas? Kita tuh bergerak di bidang penelitian ekonomi dan keuangan. Secara independen ya? Ya, betul. Kita lembaga independen. Ya, sebelum kita ke topik pembicaraan, kita mau bahas dulu nih background dari Mas Bima Yudhistira sendiri. Nah, Mas Bima ini lulusan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Benar ya, Mas? Ya, betul. Ya, menempuh S1 di Gadjah Mada, lanjut mendapat gelar Master in Finance dari Universitas Bradford, Inggris. Ya, Mas? Ya, betul. Itu memperoleh gelar Master pada tahun berapa, Mas? Saya dapat tahun 2015 ya, pakai beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan. Wow, 2015. Wow. Kalau saya boleh nanya sedikit nggak sih, Mas? Kalau di INDEF-nya itu di Indef-nya Mas Bima itu selaku
associate di apa nih, Center of Innovation and Digital Economic. Nah itu Ya. itu apa tuh Mas? Bagian apa tuh Mas? Ya, jadi Indef nih dibagi-bagi dalam beberapa subbagian ya. Jadi saya kebetulan menangani di bagian digital ekonomi, jadi ekonomi digital, kemudian platform digital, gig ekonomi, future of works, gitu-gitu. Oh gitu. Hmm. Oke. Jadi Mas Bima ini sangat tertarik tentang ekonomi ini dari kapan ya Mas? Tertarik sih sebenarnya dari apa ya, dari SMA ya. Jadi seneng Dari aja SMA. baca buku ekonomi waktu Oh, itu, iya. kerajinan baca bukunya Stiglitz misalnya, Krugman. Ya. Terus kayaknya pengen lebih fokus lagi lanjutin lah di bidang ekonomi, keuangan, muter-muter di situ. Terus Sampai punya perpustakaan sendiri ya Mas? itu cuma di kamar aja sih. Katanya sih koleksinya lengkap banget nih Mas, katanya. Ya kan suka baca buku ya. Iya. Ya. Jadi contoh buat kita nih selaku Oke, mahasiswa yang masih menempuh pendidikan. buat teman-teman yang Nah, dengar podcast juga nantinya. ya betul. Nah, dari yang saya baca-baca, Mas Bima ini sangat terinspirasi dari Pak Faisal Basri. Kenapa tuh Mas? Oh ya, jelas dia senior saya dan pemikiran Pak Faisal Basri kan memang lebih ke Ya, ekonomi politik ya. Jadi pendekatannya menurut saya cukup ya. unik. Jadi bukan hanya hitung-hitungan matematis gitu, empiris, tapi juga ada persepsi ideologinya di situ. Dan dia menurut saya independen ya sampai sekarang dan punya integritas gitu ya. Jadi akademisi tapi ya bisa dibilang cukup kritis lah sama pemerintah. Nah, ngomongin soal mengkritisi pemerintah nih Mas. Kita udah mulai masuk ke topik kali. Uh, Mas sendiri ngelihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarin pemerintah nih di tengah masa sulit kayak gini, tanggapan Mas Bima ini kayak gimana sih Mas soal kayak Perpu nomor 1 tahun 2020? Soalnya kan Mas Bima ini concernnya ke ekonomi ya. Iya, soal Perpu 1 2020 memang ada beberapa catatan ya. Jadi secara konsep besarnya ini kan kita membutuhkan memang stimulus ekonomi yang cukup besar gitu. Tapi catatannya stimulus ekonomi yang cukup besar ini pertama berasal dari sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam Perpu ini kan tiba-tiba kita kaget kok ini main nambah utang gitu dan utangnya ditargetkan 1.006 triliun dalam satu tahun Wow. 2020. Jadi kalau naik tuh bisa jadi 6.500 triliun utang kita sampai akhir 2020 atau 40% dari PDB. Nah, makanya kita kan mikir ya, apa memang jalannya lewat utang begini atau nggak ada jalan lainnya gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat di Perpu ini agak-agak ngeri karena ada potensi moral hazard ya atau penyalahgunaan uang negara gitu untuk keperluan-keperluan yang justru menurut saya nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan Bank Indonesia bisa beli langsung surat utang pemerintah dari pasar perdana. Terus kemudian ada skenario Bank Indonesia menginjeksi likuiditas. Pemerintah bisa ngasih kredit langsung kepada korporasi. Wah itu kan bisa ingat kita kepada BLBI dan kasus skandal Bank Senturi. Apalagi sekarang nilai stimulusnya 405 triliun. Senturi dulu cuma 6,7 triliun. Jadi berapa kali lipatnya Bank Senturi ini kalau jadi skandal. Di pasal 27 itu di dalam Perpu yang menarik adalah ada semacam imunitas atau kekebalan hukum. Jadi pengambil kebijakan stimulus nggak bisa dipidana, nggak bisa diperdata, nggak bisa digugat ke PT UN dan bukan merupakan kerugian negara. Nah ini kan repot juga padahal ada kebijakan yang umurnya sampai 2070. Contohnya adalah global bond. Nah itu kan panjang banget. Berarti kan yang kalau ada masalahnya bukan sekarang tapi masalahnya nanti sampai 2070. Ini gimana nih cara pertanggungjawabannya? Padahal rezim pemerintahannya udah ganti misalnya. Terus kalau kita ngeliat dari Perpu nomor 1 tahun 2020 sendiri, menurut yang saya cari di website, itu dia menyangkut beberapa undang-undang juga ya Mas. Kayak misalkan keuangan negara, perpajakan, keAPBN-an, penjaminan simpanan, surat utang negara, Bank Indonesia, dan APBN 2020.
Itu benar ya, Mas? Iya, jadi memang di dalam Perpu nomor 1 2020 ini memang terkesan Perpu yang gado-gado. Ada Omnibus Law Ya. perpajakan itu dimasukkan juga dalam Perpu gitu ya. PPh Badan turun dari 24% jadi 17% dalam 3 tahun yang bertahap. Ada perubahan Undang-Undang Keuangan Negara 2003 di mana pelebaran defisit anggaran dinaikkan. Tadinya maksimum 3%, sekarang naik jadi 5% misalnya. Jadi banyak banget perubahan. Undang-Undang BI juga. BI itu nggak boleh tadinya beli surat utang pemerintah dari pasar perdana. Bolehnya cuma di pasar sekunder. Tapi di dalam Perpu juga dirubah, BI boleh beli dari pasar perdana. Jadi banyak banget undang-undang yang kira-kira nih modelnya kayak Omnibus Law gitu ya. Perpu Ya, nomor Omnibus 1 Law. Iya, iya. 2020. Jadi satu kali hantam ini banyak undang-undang yang berubah juga. Ya secara nggak Ini kan langsung juga tanpa disadari juga nih kayak masukin Omnibus Law yang kita kritisi kemarin ya Jul. ya Omnibus Heeh, Law RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja secara nggak langsung mungkin. Lanjut Jul. Nah, terus yang kita lihat nih Mas, sekarang kan situasi sekarang PHK di mana-mana, terus usaha pada tutup. Nah, mulai 16 Maret 2020 kemarin, kebijakan work from home sekaligus instruksi kepada para pengusaha agar jangan mem-PHK karyawannya. Tapi yang kita lihat di sini itu hanya sebatas instruksi. Yang fakta lapangannya kan banyak karyawan-karyawan di PHK. Ini tanggapan Mas Bima sendiri gimana nih Mas? Ya, ini juga kita harus bacanya secara hati-hati ya. Ada perusahaan yang Ya, memang cash flow-nya terpengaruh sama pandemi ya. Saya melihat banyak sekali ya UMKM juga. Mau nggak mau mereka harus lakukan efisiensi. Tapi sekali lagi ada moral hazard juga nih di tengah pandemi. Jadi perusahaan yang memang nggak beres sebelum pandemi udah mulai sakit-sakitan, manajemennya korup misalnya. Jadi dia memanfaatkan situasi pandemi ini untuk melakukan PHK gitu. Jadi nggak berdasarkan pada kinerja objektif pada waktu pandemi. Yang ketiga ada juga yang memang sengaja untuk bargaining power untuk mendapatkan insentif besar-besaran dari pemerintah. Jadi kayak ngancem gitu. Ini saya PHK loh ya. Kalau misalkan saya PHK nanti kan yang rugi pemerintah di demo. Jadi saya ya, pertahankan ya. karyawan tapi kompensasinya saya mendapatkan apa nih gitu. Makanya ini juga harus diperhatikan juga sama teman-teman mahasiswa karena banyak pencoleng juga ya, banyak maling juga di tengah pandemi ini. Jadi menggunakan PHK sebagai senjata untuk mendapatkan uang berlimpah. Nanti kalau udah dikasih uang dan insentif pajak, belum tentu juga itu untuk tidak melakukan PHK gitu. PHK-nya tetap jalan. Uangnya kemana? Uangnya dinikmati oleh para eksekutif dan pemilik modal. Dibawa kabur ke luar negeri juga bisa. Ya, itu kan yang kita lihat banyak terjadi PHK secara sepihak. Nah, terus yang saya cari juga tuh April 2020 Kementerian Tenaga Kerja mencatat 1,5 juta orang kehilangan pencarian atau 10%. Terus 90%-nya dirumahkan. Nah, ini maksud dirumahkan ini kan kayak terkesan ini ya Mas. Jadi perusahaan ini mengambil istilah dirumahkan ini sebagai cuti gitu. Sebenarnya ini juga aneh ya. Cuti itu kan ada aturannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau ini kan ngambil cuti sepihak juga nih. Jadi Iya, cuti tapi kemudian nggak dibayar atau yang disebut Nggak unpaid dibayar. leave-nya tapi versi perusahaan gitu kan, bukan versinya pekerja. Intinya kenapa mereka nggak melakukan PHK? Karena kalau PHK kan ada implikasi bayar pesangon. Nah yang bahaya ini adalah Hmm, statusnya bekerja tapi THR nggak dapat, tunjangan hari raya nggak dapet, tunjangan lain juga nggak dapet, gajinya juga nggak dapet gitu. Jadi di apa ya namanya digantung posisinya. Nah ini yang banyak terjadi nih sekarang. iya diambil kesempatan musibah kayak gini malah dimanfaatkan oleh sebagian oknum gitu ya Mas. Iya iya makanya banyak banyak apa ya banyak maling dan banyak kapitalis ini yang disebut sebagai disaster kapitalism gitu ya. Jadi setiap hmm. bencana itu pasti ada kapitalisme yang muncul. Ya itu bentuknya bisa kayak tadi gitu, nggak berani PHK tapi dirumahkan statusnya nggak jelas. Bahaya juga ya Mas.
Iya, iya, bahaya banget ini kan karena daya beli masyarakatnya langsung turun drastis gitu kan, nggak ada penghasilan. Iya, Dan sekarang ada nggak penghasilan. gampang juga mau buka warung, warungnya aja kemudian disuruh tutup kalau ada PSBB kan gitu. Oh iya iya. Ini kan banyak eh, pekerja kehilangan pekerjaannya nih Mas di tengah pandemi seperti ini. Eh, Menurut Mas Bima nih kita udah mulai masuk ke topik kartu prakerja. Menurut Mas Bima ini kartu prakerja ini efisien nggak sih di tengah banyaknya PHK? Sebenarnya kartu prakerja ini bisa dibilang proyek yang gagal ya, proyek yang gagal bahkan Gagal. sebelum dilahirkan. Kenapa? Karena pada waktu itu kan sekuensinya adalah kampanye Pilpres 2019. Kartu prakerja dijadikan satu program Pilpres untuk meningkatkan skill pekerja. Artinya kan ada upgrading skill, namanya juga prakerja Mm. gitu kan sebelum masuk kerja. Nah sekarang kemudian tiba-tiba berubah gitu, berubah menjadi targetnya nggak jelas. Targetnya itu kalau kita baca peraturan Menteri Perekonomian, itu targetnya ada mereka yang di PHK, ada mereka yang kemudian apa namanya menganggur, ada juga kemudian yang statusnya bekerja tapi ingin mendapatkan kompetensi. Jadi targetnya ini sebenarnya mau nolong siapa gitu, makanya nggak efektif sama sekali. Kemudian waktu itu kan konsepnya ada pelatihan bentuknya online sama pelatihan yang bentuknya tatap muka. Ya, Jadi nggak semuanya Iya, di online kan kayak sekarang. Nah ini karena ada pandemi semua di online kan, ternyata materi online-nya nggak ada bedanya sama platform gratis kayak YouTube, Instagram, bahkan malah malah bisa di ya, skip skip gitu ya Mas? iya bisa di iya, skip skip. iya, jadi bisa di skip. Yang penting dapat sertifikat. Udah gitu kan, kenapa Ya, nggak efektif? Karena tersertifikatnya, pertama sertifikat keahlian itu kan harusnya yang mengeluarkan lembaga yang certified gitu ya. Jadi kalau Iya, sertifikat kemarin yang heboh soal jurnalistik ya, yang ngeluarin dia harus lembaga di bidang jurnalistik gitu kan. ya, Sertifikat tentang apa? Sertifikat tentang ketenaga kerjaan ya harusnya ngeluarin dari Kementerian Tenaga Kerja misalnya gitu, atau lembaga yang memang apa namanya punya kredibilitas gitu kan. Nah ini kan yang terjadi enggak. Jadi ada platform-platform digital yang mengeluarkan sertifikat, tapi pertanyaannya sertifikatnya laku apa enggak? Belum tentu. Jadi nggak ada ya. jaminan juga kartu prakerja mm, 5,6 juta orang itu bisa diserap ke lapangan kerja gitu. Jadi ini yang menurut saya proyek apa ya, proyek abal-abal lah gitu. lebih dipaksain gitu kali ya Mas ya. Ya So, dipaksain tapi dipaksain itu kan definisi dipaksain itu kan kondisi nggak sesuai tapi dipaksa mm, gitu ya. Tapi ini bukan iya, cuma dipaksain karena di situ ada uang 20 triliun spesifik mm, untuk pelatihan online 5,6 triliun dan itu dari awal pengadaannya udah bermasalah karena iya. dipaksain untuk keuntungan platform-platform digital gitu. Itu jadi yang kita lihat, wah ini kalau diterusin kayak begini nggak beres nih. Ya. Iya, ini juga kayak pelatihan prakerja juga lucu juga sih ya Mas kalau kita lihat kayak ada paket pelatihan ojek online. Terus juga ini yang lebih menarik lagi teknik lamar kerja di masa corona. Terus ada teknik memasak oleh Chef Juna. At least di YouTube aja gratis gitu loh. Ya, Atau nah, yang biasa buat ledekan ini Mas, kalau yang masak-masak nih di Instagramnya Ayu Ting Ting aja ada gitu setiap hari kan. Cuma kayak oke. cukup-cukup menarik nih. Ya, ya. Jadi Kalau kan ada apa namanya? Ada Mm, kemarin harga satu pelatihan bikin kroket apa? Kroket singkong itu iya, 400.000 rupiah gitu kan. iya, Udah gitu alat masaknya kan kita karena pelatihan online ya, itu alat masaknya kan kita harus siapin sendiri, bahan bakunya juga harus kita siapin sendiri tuh. Sementara iya. insentifnya nggak keluar, insentif itu keluar setelah mengikuti pelatihan online. Tapi sebelum pelatihan online, uang itu kan nggak bisa dicairkan. Nah jadi kalau yang kayak gini menurut saya juga banyak mubazirnya, karena kalau kita lihat tadi ya kualitas chef ya. Mm, Banyak chef-chef yang bertaraf internasional kayak Gordon Ramsay itu kan chef internasional, dia ngasih resep di YouTube gratis gitu, gratis. itu internasional. Ini apaan gitu kan harus bayar Iya. mahal. Jadi ini kelihatannya memang ada project yang didesain untuk mensubsidi platform gitu. Nah, kalau ngomongin soal mendesain project nih Mas, kita tarik mundur sedikit soal kerjasama 8 mitra prakerja ini. Menurut Mas Bima ini kan Mas Bima yang saya baca menolak
menolak keras nih keganjilan seleksi platform ini. Mulai dari transparansi, nggak adanya open tender, segala macam gitu. Gimana Mas? Iya, jadi kan pemerintah bilang bahwa open tender itu ya nggak ada karena ini bukan apa namanya dana APBN langsung. Oh iya, tapi kan di dalam peraturan Menteri Perekonomian yang landasan hukum Kartu Prakerja itu di pasal 52 itu disebutkan bahwa si platform itu berhak untuk memungut komisi dan besaran komisinya itu tidak dijabarkan secara transparan. Yang artinya misalkan ada platform yang per instruktur itu ditarik komisi 20%. Instrukturnya itu kan dapat uang dari APBN. Secara tidak langsung peserta dikasih saldo, kemudian saldonya itu diberikan kepada instruktur. Nah, platform memungut dari si instruktur pelatihan misalkan. Nah, itu kan berarti kan ada uang APBN yang mengalir secara tidak langsung. Nah, ini gimana caranya apa namanya tanpa adanya tender gitu kan. Jadi cuma ngakalin peraturan aja. Itu yang pertama. Jadi artinya ada apa ya? Ada permainan dana APBN, dana pajak masyarakat ini masuk ke dalam platform dan jumlahnya memang tidak sedikit gitu, besar sekali kan ini. Yang kedua, keganjilannya itu adalah penunjukan atau kerjasama ya, kontrak kerjasama 8 platform itu dilakukan 7 hari sebelum landasan hukumnya keluar gitu. Jadi ini kan lucu juga gitu kan, landasan hukum itu mengatur platform itu harus apa dan segala macam. Jadi baru kemudian dilakukan kerjasama. Platform mana nih yang tertarik kerjasama dengan proses yang transparan. Ini 8 platformnya udah ditunjuk, peraturannya nyusul kemudian. Jadi ini keganjilan-keganjilan yang kayak begini nih yang apa namanya secara prosedural harusnya ombudsman masuk, kemudian KPPU karena nggak transparan prosesnya, ada persaingan usaha yang nggak sehat. Terus juga ada BPK, gimana akuntabilitas keuangan negara. Ada KPK, karena apa? Ada konflik kepentingan di situ yang memperkaya beberapa pihak. Siapa konflik kepentingan itu? Jadi harus diingat sebelum adanya kartu prakerja itu aturannya keluar, penunjukan tender dan segala macam itu melibatkan perusahaan platform digital yang CEO-nya itu adalah staf khusus milenial atau staf khusus presiden. Jadi di situ jelas ada konflik kepentingan. Kalau dia bilang, oh saya nggak terlibat dan segala macam, bagaimana mungkin? Karena CEO harus mengetahui semua detail masalah manajemen gitu. Apalagi ada proyek sebesar kartu prakerja, masa nggak tahu kan gitu. Jadi ini hal yang lucu juga. Jadi ini menurut Mas udah dari awal adanya stafsus ini udah mencurigakan ini. Ya, sangat-sangat mencurigakan ya. Kenapa pada waktu stafsus itu dia tidak melepaskan apa ya namanya jabatan di perusahaannya gitu. Jadi CEO Ruang Guru itu harusnya mundur dulu jadi CEO, kemudian fokus untuk membantu presiden jadi stafsus. Nah, ini kan milenial diajarkan untuk memiliki integritas, diajarkan untuk memiliki tanggung jawab moral gitu kan. Nah, ketika ada pilihan antara jabatan publik yang dia digaji dengan uang pajak, kemudian dengan kepentingan bisnisnya, ya dia harus memilih salah satu. Kalau enggak, inilah yang namanya konflik of interest. Itu di situ udah bermasalah tuh. Nah, kelihatan dah dalam proyek kartu prakerja. Iya. Nah, setelah kemunduran beberapa staf khusus milenial nih Mas, ini menurut Mas Bima suatu tindakan yang cemerlang atau hanya formalitas semata? Menurut saya masalahnya nggak selesai dengan mundurnya 2 stafsus. Kalau untuk konteks kartu prakerja kan mundurnya Belva, tapi masalah sebenarnya nggak selesai karena masalah itu kan ada sebelum dia mundur, sehingga dia harus dilakukan penyelidikan sebenarnya. Makanya saya dorong model kayak tadi ya, lembaga penegak hukum kayak KPK, BPK, auditor juga untuk menelusuri ini sebenarnya prosesnya kalau udah cacat bermasalah begini gimana gitu. Nah, jadi ini walaupun kita tahu bahwa KPK agak susah untuk diandalkan di kondisi sekarang ya sejak adanya undang-undang revisi anti korupsi itu ya, revisi undang-undang KPK. Jadi posisinya udah nggak sekuat dulu gitu ya. Tapi kan model seperti ini kan artinya kan menggugah kesadaran publik bahwa pengawasan publik ini menjadi hal yang penting, apalagi melibatkan uang pajak negara gitu, uang pajak masyarakat.
Jadi memang harusnya kemudian dipertanggungjawabkan. Jadi nggak selesai dengan mundur gitu. Belum kasusnya Tovan beda lagi ya, maladministrasi. Iya. Ada abuse of power, pakai kop surat negara untuk jalankan bisnisnya. Itu juga bermasalah. Kalau saya sering baca-baca di Twitter nih kan, karena saya sering main-main Twitter lah, iseng gitu kan. Itu si siapa? Mas Belvanya sendiri, walaupun dia menolak 50 juta kasarannya buat gajinya dia karena dia mundur, tapi proyeknya tetap jalan, Mas. Ya. Ya, itu yang sering kemarin sempat naik tuh kan, ngebahas itu juga. Ya, gini Uh, lah. Kan logika ekonominya kan masuk ya. Artinya masuk daripada 51 juta digugat sama jutaan milenial di Indonesia gitu, lebih baik dia memilih mundur dan mundur. fokus ke bisnisnya kan. Bisnisnya itu nilainya kan luar biasa. Saya coba hitung ya, misalkan dari evaluasi tahap pertama, gelombang pertama kartu prakerja itu sebesar hampir 70% itu dikuasai oleh skill academy by Ruang Guru. Jadi bisa dibayangkan 70% didominasi masuknya ke situ. Nah, sementara kalau rata-rata dipungut 20% dari 5,6 triliun ya, uang komisi 20%, itu kalau sampai selesai akhir itu bisa dapat 770-an miliar itu si Ruang Guru karena apa namanya dominan sekali dalam kartu prakerja. Jadi kalau disuruh milih ya mendingan cabut dari Stafsus akhirnya dan milih jadi apa namanya CEO-nya Ruang Guru karena sudah dapat keuntungan finansial yang luar biasa besar kan gitu logikanya. Iya. Lanjut dulu deh Jul. Jadi gini Mas, itu kan tadi kan kita sudah bicara seputar staf khusus. Nah kita ini sebagai generasi yang sama, ada nggak sih Mas saran-saran buat kita ini ngadapin dunia kerja atau situasi seperti ini di kedepannya? Jadi ya situasi sekarang ya mungkin bisa terjadi lagi ya ke depannya. Jadi maksudnya mungkin situasi pandemi gitu ya? Ya, situasi pandemi atau keterpurukan ekonomi atau kebijakan yang menyeleweng gitu. Ya bisa jadi. Jadi kan ini pelajaran penting ya. Jadi pandemi ini apa yang dihadapi hari ini, kebijakan apa yang dipilih hari ini itu akan menentukan masa depan. Itu tesisnya Yuval Noah Harari. Jadi dia menulis di Financial Times bahwa semua keputusan kita memilih A, B, C, dan segala macam ini akan merubah keputusan berikutnya. Jadi kalau sekarang ditunjukkan oleh stafsus milenial yang melakukan konflik of interest, ya akhirnya bisa menjadi contoh bagi milenial di masa depan. Kalau sekarang pemerintah dianggap absen atau gagal dalam menangani korban PHK, maka akan bisa jadi legacy buruk bagi kedepannya gitu ya. Jadi dulu pernah gagal kok gitu, kenapa sekarang kita harus berhasil kan gitu kira-kira. Jadi kayak itu kan ketika apa namanya pemerintah bikin kebijakan kayak kartu prakerja yang nggak nyambung dengan kebutuhan para korban PHK, nanti bisa terulang lagi nih. Karena pandemi kita nggak tahu, pandemi itu virus tuh bisa 100 tahun sekali atau rentangnya lebih pendek. Karena kalau kita lihat kemarin kan kita baru selesai sama Ebola, sama SARS, sama MERS, terus ada lagi COVID-19. Jadi keterpurukan ekonomi karena pandemi mungkin rentangnya bisa lebih pendek ke depan, tapi yang lebih penting lagi adalah kebijakan-kebijakan untuk menangani itu. Ini kalau sampai kita salah langkah sekarang akan jadi pelajaran buruk tuh bagi ke depannya gitu. Ya, ini prakerja ini ibaratnya udah salah dari awal, sudah salah langkah. Sebenarnya saya kalau dari kartu prakerja nih, sebentar Jul, satu lagi di Jul. Masih kepo aja nih karena kebetulan saya di ekonomi pembangunan gitu ya. Kenapa si kartu prakerja ini hadir gitu? Karena saya bingung nih, kenapa kita selalu siapkan sebagai karyawan gitu loh, bukan sebagai pembuka lapangan pekerjaan gitu kan? Iya. Ini kan makanya kan, jadi kalau di negara-negara Eropa ya, atau negara-negara maju itu ada yang namanya skenario unemployment benefit. Jadi kalau di PHK dari perusahaan itu ada semacam jaring pengaman. Memang betul dikasih pelatihan, tapi di situ juga pasar kerjanya kemudian juga dibuka oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya setidaknya ya antara pelaku usaha yang butuh tenaga kerja dengan kemudian pengangguran yang dididik
itu ada ruang di situ untuk saling mengisi gitu. Jadi ada pasar tenaga kerjanya. Tugas pemerintah memfasilitasi supply dan demand tenaga kerja itu ketemu. Nah, dalam konteks kartu prakerja nggak ada itu. Jadi saya bingung 5,6 juta yang udah di training ini mau diapakan? Di training masak gitu kan. Tapi restoran mana yang buka untuk merekrut gitu kan? Di training apa kemarin ada di training mancing gitu, cara memancing ya kan? Iya Apa betul. ada gimana gitu? Apa kemudian mereka semua dirubah menjadi wirausahawan gitu kan? Tapi kan pelatihannya tulisannya nggak begitu. Tulisannya pelatihannya ada juga untuk melamar kerja di tengah pandemi gitu kan. Makanya ada cara bikin Iya. CV dan segala macam. Jadi dari awal udah bingung sebenarnya targetnya siapa nggak jelas, outputnya juga nggak jelas. Ketika ditanya apa ada industri yang siap menyerap tenaga kerja itu juga nggak ada gitu. Beda sama Balai Latihan Kerja. Kalau BLK-nya versi pemerintah di bawah Kementerian Tenaga Kerja itu ada kejelasan gitu ya, industri mana yang kemudian bisa bisa apa namanya bisa menyerap lulusan dari Balai Latihan Kerja karena ada sertifikat yang bisa dijadikan untuk cara melamar kerja. Nah ini kan sekarang sertifikat dari ruang guru dan segala macam buat melamar kerja di mana gitu kan belum ada Iya. proven gitu. Dan kalau BLK sendiri kebetulan teman-teman saya juga udah banyak yang ikut tuh Mas. Dia memang Nah apa ya datang ke kelurahan dan memang trainingnya itu bagus dan ya emang pendidiknya tuh emang proper buat mendidik itu gitu. Misalkan kayak servis HP ya memang orang yang bergelut di bidang itu yang ngajarin. Jadi apa namanya lebih lebih baik ketimbang kartu prakerja ini yang tiba-tiba hadir sebenarnya. betul sekali betul. Karena program ini kan baru tuh ya Mas ya. Ya. BLK sebenarnya Balai Latihan Kerja udah beberapa tahun ini. Kalau nggak salah ayah saya malah sempat ikut deh. Ya, jadi idealnya memang gimana solusi paling bagusnya adalah ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini ya stop dulu pelatihan. Orang tuh butuh makan gitu ya. Butuh makan, Pengangguran betul. korban PHK itu apalagi yang nggak semua belum cair pesangonnya, ini harus dibantu gitu kan. Gimana pakai cash transfer, BLT, Universal Basic Income gitu bisa tuh banyak caranya. Tapi untuk pelatihannya nanti dulu pas pandeminya udah selesai, ekonomi kembali normal, baru Dilatih. iya latih. Nggak semua bisa dilatih secara online. Kan juga ada pelatihan yang sifatnya tatap muka lewat BLK. Itu yang menurut saya harus Betul. diupgrade tuh instrukturnya. Terus BLK ada yang kekurangan mesin-mesin yang canggih misalnya. Nah itu support 20 triliunnya ke situ. Jangan 20 triliun buat sebagian mensubsidi platform gitu kan. Ini kan yang lucu nih. Jadi yang bakar uang waktu itu adalah investor, sekarang yang bakar uang di startup ini adalah pemerintah gitu kan, konyol, Pemerintah. konyol. Pemerintah. Iya, betul. Ini karena Dari ini lu juga sendiri tak, gimana apa tak? gimana? Tanggapan lu terhadap kartu prakerja ini tak? Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, Waduh, statusnya berat masih juga nih. mahasiswa nih. Masih mahasiswa ya. Jadi kalau salah Iya. dimaafin kali ya, Mas. Oh ya santai. Karena kalau dari gue pribadi ya itu Jul setuju sebenarnya sama Mas Bima dari awal perencanaannya itu udah nggak jelas gitu, bahkan dari awal nih sebelum tiba-tiba terbit itu juga udah ngeselin lah ibaratnya. Masa orang disuruh jadi pekerja terus gitu, nggak disiapin jadi pembuka lapangan kerja, padahal kita juga mahasiswa gitu kan dididik buat ngebuka lapangan kerja juga gitu sebagai tenaga ahli gitu, bukan sebagai tenaga kasar lagi lah ibaratnya gitu. Itu sih Jul. Jadi intinya menolak kartu prakerja ini. Sebenarnya bukan menolak sih, langkah lebih Ya, jadi baiknya buat Mas diperbaiki Bima, nggak sih? Ya nggak sih Mas? Ya mendingan ya itu tadi. Jadi sebenarnya apapun namanya ya, mau kartu prakerja dan segala macam, awalnya kan memang bagus ya untuk meningkatkan skill, karena banyak yang skillnya nggak nyambung waktu lulus dan bingung gitu ya. Itu bagus. Cuman ini kan kita ngomong di saat krisis ekonomi, krisis kesehatan, kira-kira Iya. realokasi anggarannya harusnya kemana nih gitu. Nanti waktu kondisi udah mulai normal, baru tuh kita gaspol dengan efektifkan lagi BLK, efektifkan lagi beberapa pelatihan online yang memang kontennya bagus, kemudian jangan yang ecek-ecek gitu kan, bikin kroket singkong, cara ya, memancing dan segala macam yang buang-buang uang gitu. menghilangkan stres.
Menghilangkan stres, betul. manajemen stres buat driver ojol. Yang kayak gitu-gitu kan nggak terlalu penting. Bahkan pelatihan YouTubernya bukan dari YouTuber terkenal nggak sih? Oh gitu ya. Ini baru tahu Iya. tuh, belum cek semua tuh. Ini ada dari Gita Savitri kan. Ya kalau dibandingin Raditya Dika jauh lah. Iya. Lanjut Jul. Nah, jadi kalau ngomongin prakerja nih, dari kami udah ada melakukan wawancara nih Mas terhadap yang ngedaftar prakerja ini. Dia profesinya ojek online. Nah, menurut dia ini aksesnya agak ribet untuk orang yang berumur dan harga kelas yang akan diikuti cenderung agak mahal. Nah, ini untuk harga kelas ini menurut Mas Bima ada hitung-hitungannya nggak sih? Ya, walaupun maksudnya ini kan biar ini efektif gitu. Ya, ini kan walaupun uangnya dibayar sama pemerintah ya, tapi kan nggak ngeluarin uang sendiri ya. Tapi memang luar biasa tuh. Kalau nggak salah pelatihan driver ojol sehari itu 1 juta rupiah ya. Ada paket pelatihan gitu. Jadi mahal banget nih mau ngelatih ojol ngapain lagi gitu kan. Jadi ini yang mungkin juga nggak pas. Kemudian kalau kita hitung-hitungan memang orang kalau misalkan beli video kan ini kan ceritanya pemerintah beli video gitu kan. Kemudian videonya dibagikan kepada peserta prakerja. Nah, video itu kan apa semahal itu gitu kan. Makanya ini juga jadi pertanyaan. Videonya kok mahal banget, kontennya juga nggak semua bagus. Udah gitu juga banyak platform lain yang membuat video ya. Ada banyak sekali di luar dari YouTube platform-platform seperti platform-platform Coursera, kemudian juga bahkan ini kampus-kampus banyak yang bikin pelatihan online, itu gratis kok gitu. Kenapa pemerintah nggak kerja sama aja sama yang gratis tapi kualitasnya bagus dibandingkan ini nggak masuk akal gitu, 1 juta sehari untuk driver ojol gitu. Dan aksesnya juga benar tuh, jadi akses untuk pelatihan ini kan juga harus dipikirin sebenarnya. Kenapa maksa banget pelatihan online padahal kita punya yang namanya ketimpangan digital di Indonesia. Ketimpangan digital ini contoh sederhananya tadi driver ojol misalkan. Dia harus mempelajari skill baru untuk daftar kartu prakerja. Jadi ada training untuk training prakerja gitu. Karena akses loginnya susah, ribet gitu. Ada training untuk training prakerja. Iya, ada juga yang minjem laptop buat dari anaknya nggak punya, anaknya nggak mampu gitu. Namanya juga korban PHK, mungkin laptopnya digadein. Dia pinjem lah ke temennya, keluar ongkos lagi gitu kan. Belum paket datanya gitu. Tapi pemerintah nggak nanggung itu semua. Belum kemudian ada bias kota juga karena banyak korban PHK itu banyak juga tinggal di daerah-daerah dan di pelosok desa tuh gimana tuh? Apakah itu juga bisa akses kartu prakerja di saat internet kita tahu sendiri. Indonesia itu internetnya lelet. Busuk banget. Iya, udah busuk gitu banget. di beberapa daerah itu benar-benar blank spot gitu kan, internetnya belum masuk ke sana. Kalau masuk ke sana providernya mahal. Nah, jadi yang kayak gini-gini pemerintah ini nggak mikirin atau gimana gitu kan. Jadi kayak ini maksa banget gitu. Jadi lucu-lucuan lah akhirnya jadi programnya lucu-lucuan tapi merugikan gitu. Lanjut lagi nih Mas. Jadi kemarin kita udah nyebar pertanyaan ke mahasiswa. Kita ada ngerangkum beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama kita bisa tanyakan dari siapa tuh Jul? Ada Fatnan Adi. Fatnan Adi. Ya, pertanyaannya apakah program ini akan menjadi blunder yang malah memperburuk kondisi ekonomi Indonesia? Itu gimana tuh Mas? Oh iya betul. Karena apa? Karena di saat sekarang banyak korban PHK butuh bantuan langsung tapi dikasih pelatihan online. Ini kan artinya ada anggaran yang harusnya masuk kepada kantong masyarakat yang miskin gitu ya. Apalagi ini kan juga bantuan insentif dari kartu prakerja nggak bisa ditunaikan gitu. Jadi ribet banget nih harus ke tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran pakai OVO, jadi ini akan memperburuk gitu ya. Jadi ini udah jelas bahwa dalam jangka panjang kalau program ini dipaksakan jalan terus gelombang 2 dan seterusnya, ini ada uang negara yang mubazir gitu. Jadi nggak menyelesaikan masalah ekonomi, justru bisa memperparah kondisi gitu. Sebelumnya disclaimer dulu nih kan buat teman-teman yang ngedengerin ini,
kan kita udah nyebar kuesioner juga, nggak semuanya bisa kita bacain satu-satu nih. Mungkin yang ya yang beruntung aja nih yang kita bacain. Oke, selanjutnya nih Mas, dari Instagram ada Ya mungkin beberapa lah. kalau dari Instagram nih ada Husnul Khotimah _. Bagaimana pendapatnya Mas Bima nih tentang pergeseran guna dari kartu prakerja ini di masa pandemi nih? Gimana tuh Mas? Pergeseran guna. Iya. Pergeseran guna, pergeseran guna tuh maksudnya penggunaan gitu ya harusnya. Iya, mungkin penggunaan harusnya dari yang offline jadi online gitu kan, terus banyak yang disesuaikan dan dipaksakan, mungkin maksudnya seperti itu maksud Wisnu. Ya, jadi kalau misalkan terjadi pemaksaan pergantian ya dari offline sebagian menjadi online keseluruhan, ya akhirnya jadi bingung juga gitu. Jadi tidak semua skill itu bisa didapatkan secara online. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada skill untuk misalkan jahit gitu ya, atau bengkel atau mekanik gitu kan. Orang mau belajar itu kan harus ada alatnya, harus ada mesin jahitnya kalau dia kursus menjahit misalnya, harus ada kainnya gitu kan. Nah, kalau pelatihannya online misalkan cara menjahit baju, ya gimana bisa, karena cara menjahit baju ya nggak bisa dilakukan kalau orang itu berarti kan korban PHK mau bikin kursus baju, artinya kan harus ada mesin jahitnya, dia harus keluar duit dulu, harus keluar beli kain dulu gitu. Jadi inilah bedanya pelatihan online sama balai latihan kerja. Kalau BLK itu ada apa namanya mesin jahitnya, ada kemudian instrukturnya, ada bahan bakunya. Jadi kita tinggal datang ke situ gitu kan. Nah, ini yang bikin beda. Kalau dipaksakan online semuanya, skill yang harusnya dibutuhkan oleh para pekerja itu justru malah banyak yang nggak dapet skill itu gitu. Saya juga sempat lihat di grup WhatsApp bapak-bapak tuh Mas, yang jokes bapak-bapak tuh kan biasa tuh katanya dibilang gini tuh, saya ingat banget tuh videonya. Semenjak corona gini istri saya jadi pintar berdagang. Kemarin dagang TV, terus dagang kulkas. Ternyata barangnya dijualin, kan konyol juga kan. Betul. Nih, oke, selanjutnya dari Helmi Alkatiri. Ada nih. Dari Helmi Alkatiri nih Jul. Emangnya sekarang itu harus jadi fokus kita ya si kartu prakerja ini? Bisa nggak sih kalau ini dialihkan ke corona aja gitu Mas? Ya, itu dia makanya kita juga dorong itu. Jadi pemerintah katanya lagi bokeh, pemerintah katanya lagi susah nerima pajaknya dan segala macam. Tapi kok justru bikin program insentifnya gitu kan, belanjanya justru model kayak kartu prakerja begini gitu, yang sama sekali nggak kena sasaran gitu, yang sama sekali sasarannya jadi bingung, objektifnya juga nggak jelas gitu, kontennya juga bisa dikatakan ecek-ecek. Nah, jadi kalau kita bicara kayak begini kan artinya memang ada pemborosan uang negara yang harusnya bisa dialokasikan. Kalau kita balik lagi ya, landasan hukum stimulus ini semua kan ada di Perpu nomor 1 2020. Kenapa sih ada peraturan pengganti undang-undang? Karena ada kondisi yang mendesak. Nah, di kondisi yang mendesak diperlukan adanya refocusing sama realokasi anggaran. Jadi anggaran dipertajam, anggaran dialokasi untuk penanganan COVID-19. Karena banyak rumah sakit yang kekurangan APD, banyak rumah sakit yang kekurangan masker, kekurangan obat-obatan, kekurangan tenaga medis misalkan. Tenaga medis kita kasihan banget itu bisa berjibaku kena virus, insentifnya misalkan masih kurang gitu kan. Harusnya kan ada penghargaan lebih ya. Nah, tapi yang terjadi kan bukan itu, justru bikin kartu prakerja 20 triliun udah gitu nggak jelas gitu, nguntungin platform. Nah, jadi sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi kenapa jadi penting? Kenapa didorong dan dipaksakan? Nah, ini kita curiga, akhirnya masyarakat wajib curiga. Sebenarnya ada kong kali kong apa dengan 8 platform yang ditunjuk mendapatkan mandat menjadi mitra prakerja. Disitulah akarnya. Jadi saya sih punya teori ini namanya oligarki milenial gitu ya. Jadi oligarki milenial. Oligarki milenial itu kan kalau dulu tuh orang tua tuh mainnya kan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, ya kan. Oligarkinya gitu. Nah, sekarang yang milenial mainnya di startup, mainnya di big data, gitu, mainnya di itu. Tapi oligarki juga karena dia numpang kebijakan negara untuk menguntungkan mereka. Nah, ini yang harus digugat nih. Gitu. Oke, lanjut Jul. Ini ada dari Yuwafa Muhammad.
menurut Mas Bima, apakah di era presiden terlalu banyak rente sehingga kebijakan yang dibuat dinilai tidak tepat? Iya, betul, Terlalu, betul. Jadi saya mengutip siapa Rocky Gerung ya, dia bilang waktu itu saya diskusi sama dia, Rocky Gerung bilang kok yang muncul di pandemi ini bukan leader ya, tapi dealer gitu. Waduh. Jadi kenapa dealer. kenapa jadi dealer ya? Ya karena banyak hal yang dinegosiasikan itu bukan sama masyarakat, tapi dinegosiasikan oleh para pelaku oligarki kepentingan gitu, para rente. Banyak kita bisa ngomong mulai dari kartu prakerja yang dipaksakan, uangnya harusnya buat sembako, buat bantuan langsung tunai, buat penanganan COVID-19, buat kesehatan, tapi larinya malah kemana. Terus juga di tengah kondisi sekarang harusnya proyek-proyek mercusuar kayak pemindahan ibu kota, kemudian untuk proyek infrastruktur itu dialokasikan dulu semua untuk penanganan COVID. Itu nggak dilakukan kenapa gitu kan? Baru kemudian, telat-telat itu, soal persiapan pemindahan ibu kotanya dialokasikan gitu. Tapi kan itu setelah ada tuntutan dari publik besar sekali. Nah jadi itu, kenapa kemudian nggak motong gaji dulu aja tuh dari, Ya, presiden, ya. menteri, wakil presiden, staf sus milenial dibubarin, Iya, lembaga-lembaga dibubarin. yang iya, lembaga-lembaga yang nggak guna kayak BPIP itu juga Iya, dibubarin, uangnya bisa buat penanganan COVID. iya, ya. Pertanyaannya itu kenapa nggak dilakukan ya? Karena tadi tersandra oleh pelaku oligarki gitu. Hmm. Kepentingan. Yang bahkan Iya. oligarkinya Oke, udah Mas. millennials. Yoi. Sekarang ada baru lagi kan, Udah beda, oligarkinya muda. udah beda zaman nih. Udah Ini ada zaman nih. pertanyaan terakhir, Mas. Ya, Ini terakhir nih dari mahasiswi Adel. Mahasiswi. Kalau emang niat ya bantuin duitnya dikasih langsung dong. Dikasih 150.000 buat insentif kalau isi survei. Survei, ngasih review gitu emang nguntungin rakyat. Itu mah nguntungin platform digitalnya. Kayak lu ngasih kritik, saran, dan bintang di aplikasi Play Store, yang butuh dan untung kan aplikasinya. Videonya juga bisa dipercepat. Jadi ya sertifikat juga buat apa, belajar nggak guna. Nah, terus dia ngasih pertanyaan, Mas, anggaran kartu prakerja hanya untuk menaikkan rating aplikasi. Itu benar nggak, Mas? ya Rating itu itu dia. mempengaruhi kan? Iya benar sekali itu sangat berpengaruh ya. Jadi eh, kalau kita ngasih rating yang banyak gitu ya, apalagi kan namanya orang dapat insentif. Orang yang dapat insentif itu puas gitu kan. Berarti ratingnya bagus gitu kan. Ya, jadi logika sederhananya begitu. Kalau misalkan di rating bagus itu mereka bisa pitching ya bahasanya atau dapetin investor baru gitu karena para investor yang mau masukin dana jadi seneng gitu. Wah, ini ratingnya bagus nih, laku dan segala macam. Udah gitu ini adalah program kerja sama pemerintah lagi. Oh, udah deh startup ini kita bakar duit lagi deh ke situ, kita masukin nyemplung uang lagi deh, miliaran dolar gitu. Nah, inilah yang kemudian makanya saya bilang ini kok aneh ya gitu ya. Kalau di Amerika Serikat gitu ya, yang namanya startup besar kayak Facebook, Amazon, kemudian Google, itu posisinya di atas negara gitu. Mereka sering disebut sebagai di atas negara karena mereka punya kekuasaan itu jauh di atas pemerintahan Amerika Serikat, kira-kira gitu. Mereka punya modal digital yang besar. Nah, kalau di Indonesia ini kok yang lucu startupnya gabung sama pemerintah Numpang. ya gitu. Gabung Jadi malah jadi kolaps. Iya, kasus gitu kan. Nah, numpang. ini kan jadi kan kita jadi kelihatannya kayak wah ini ada apa nih dengan model startup di Indonesia? Apa karena kemarin kehabisan uang buat bakar uang gitu ya? Sekarang minta dari negara plus ngasih peserta kartu prakerja untuk ngasih review, rating dan segala macam. Valuasinya makin gede dong gitu. Betul. Nah, kita udah nyampe di ujung podcast nih, Mas. Sebelumnya kita disclaimer lagi nih. Kalau kita ini lokasinya di rumah masing-masing. Ya, Mas. Mas Bima sendiri posisinya di mana, Mas? Saya di Jogja posisinya. Di Jogja. Nah, Mas Bima sendiri di Jogja. Kita di Lu di Jakarta mana, ya, Jul? cuman di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Jakarta cuma, iya. Nah, untuk pernyataan terakhir nih, Mas, ada closing statement nggak buat kita nih, mahasiswa ngelihat isu-isu yang supaya kita terus mengawal dan mengkritisi isu yang ada. Ya, menurut saya sih mahasiswa di tengah kondisi sekarang memang dibutuhkan ya sebagai pressure group, sebagai grup penekan, sebagai watchdog ya, sebagai pengawas dari kebijakan-kebijakan yang rentan disalahgunakan. Karena perlu diingat setiap kali ada krisis, biasanya di situ ada kapitalisme yang menumpang.
ada oligarki baru ya. Tadi dalam konteks COVID-19 ada oligarki milenial gitu, oligarki bersaru dengan platform digital. Nah ini banyak orang tua yang nggak nyampe ke sana gitu karena bukan zamannya lagi mereka. Tapi ini adalah zaman dari teman-teman yang masih muda untuk melakukan kritik dan terus mengawal kebijakan. Jangan sampai uang pajak rakyat masuk ke konglomerat dan nggak ada implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Itu aja. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Mas udah Makasih ngisi banyak diskusi banget, kita Mas. kali ini. Sama-sama, Makasih salam banget. buat teman-teman ya. Sampai Iya, Mas. ya. Nah, jadi sekian diskusi kita kali ini IDIKSI bersama Mas Bima. Ya, mungkin dari lo ada yang mau disampaikan, Iya. Tak? Apa ya? Kayaknya cukup sih Jul, itu aja sih. Tadi udah disampaikan semua juga Cukup. sama Mas Bima Yudhistira. Jadi kesimpulannya kartu prakerja ini solusi untuk tenaga kerja atau pihak istana. Ya udah sekian itu dari gua, Julio. Ya itu juga sekian dari gua, Oktari Zainida Pradana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Goodbye. Bye.